Di sebuah desa kecil yang terpencil di pedalaman Jawa, terdapat seorang petani yang hidup dalam kemiskinan yang sangat besar. Namanya Suryo. Setiap hari Suryo dan keluarganya harus bertahan hidup dengan sumber daya yang sangat terbatas. Merasa putus asa karena kemiskinan yang melilitnya, Suryo akhirnya mendengar tentang sebuah ritual pesugihan dari seorang dukun tua yang terkenal di desa itu. Ritual itu katanya akan memberikan kekayaan berlimpah kepada siapapun yang sanggup melakukannya. Namun dengan syarat yang tidak biasa. Tanpa ragu-ragu, Suryo memutuskan untuk mencoba ritual pesugihan itu. Dia mengunjungi dukun tersebut dan meminta bantuan untuk melancarkan ritual itu. Dukun itu menyetujui, tetapi memberitahu Suryo bahwa ritual itu memerlukan pengorbanan yang besar. Suryo harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga baginya sebagai bagian dari ritual tersebut. Tanpa pikir panjang, Suryo setuju dan menyerahkan sesuatu yang sangat berharga baginya, darahnya sendiri. Ritual itu dilakukan di tengah malam di sebuah tempat angker di hutan dekat desa itu. Saat ritual dimulai, suasana menjadi sangat mencekam. Suryo merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat di sekelilingnya, dan dia merasa ngeri. Namun, keinginan akan kekayaan membuatnya tetap bertahan. Ketika ritual mencapai puncaknya, Suryo merasakan tubuhnya melemah dan kepalanya menjadi pening. Dia melihat sesosok bayangan gelap yang muncul di hadapannya, dan dia tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang harus dia bayar. Namun, sesaat setelah itu, Suryo merasa pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di luar hutan, terbaring lemas dan lemah. Dia tidak ingat apa yang terjadi selama ritual itu, tetapi dia yakin bahwa kekayaan akan segera datang padanya. Beberapa hari berlalu, dan benar saja, kehidupan Suryo mulai berubah. Dia mulai memperoleh kekayaan yang luar biasa, tetapi bersamaan dengan kekayaan itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar rumahnya. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, bayangan gelap terlihat melintas di lorong-lorong rumahnya, dan anggota keluarganya mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Suryo menyadari bahwa kekayaan yang dia peroleh itu datang dengan harga yang sangat mahal. Dia mulai merasa sesak dan gelisah, karena dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan melakukan ritual pesugihan itu. Ketakutan dan penyesalan mulai merayap di hatinya, dan dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan itu adalah dengan mengakhiri kekayaannya dan menghapus jejaknya. Akhirnya, Suryo memutuskan untuk mengembalikan semua harta kekayaannya ke alam. Dia membuang semua harta itu ke dalam sungai yang mengalir di sekitar desa, berharap untuk mendapatkan kehidupan yang tenang dan damai. Namun, meskipun dia telah melepaskan kekayaannya, bayangan gelap dan kutukan itu tetap menghantuinya hingga akhir hayatnya. Sebagai peringatan akan bahaya yang terkandung dalam mencari kekayaan dengan cara yang gelap dan tidak bermoral,